Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana, NIM 24010104045. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan pada Nyonya N dengan diagnosa struma multinodusa bilateral di RSUD Margono Soekario, Purwokerto. Yang pertama, saya akan menjelaskan pathway-nya. Di sini berawal dari defisiensi iodium, kelainan metabolik kongenital yang mengandung hormon tiroid, penghambatan sintesa hormon oleh zat kimia atau obat-obatan, lalu menjadi pengurangan tiroiditoksin dan tetratiroksikosis, mencegah inhibisi umpan balik TSH yang normal. Nah, ini ketidakseimbangan hormon TSH mengakibatkan peningkatan massa tiroid atau struma. Lalu pasien ini akan dilakukan operasi tiroidektomi. Sebelum tindakan operasi dilakukan pemasangan ETT, lalu dilakukan tindakan operasi tiroidektomi. Pemasangan ETT ini ada indikasi penumpukan sekretnya di dalam kerongkongan, lalu bisa menimbulkan diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. Lanjut ke tindakan operasi. Setelah tindakan operasi, pasien mengalami dyspnea. Lalu dilakukan pemasangan ventilator, muncullah diagnosa gangguan ventilasi spontan. Selanjutnya, setelah tindakan operasi selesai, muncullah ada perubahan bentuk pada leher karena luka insisi, muncullah diagnosa gangguan citra tubuh. Selanjutnya, setelah tindakan operasi, terdapat luka insisi, terdapat kuman patogen dari luar, menyebabkan mudah masuknya kuman dan bakteri, memunculkan diagnosa risiko infeksi. Pada luka insisi juga menyebabkan terputusnya kontinuitas jaringan yang mengantarkan reseptor nyeri, lalu diteruskan ke talamus dan korteks cerebri, lalu nyeri dipersepsikan. Setelah itu muncullah diagnosa nyeri akut. Di sini saya mengangkat 4 diagnosa. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang kedua, nyeri akut. Yang ketiga, gangguan citra tubuh. Dan yang keempat, risiko infeksi. Untuk intervensinya, diagnosa yang pertama, dia bersihan jalan nafas tidak efektif menggunakan bersihan jalan nafas SLKI. Bersihan jalan nafas dengan kriteria hasil produksi sputum awal 2 tujuan 5, dyspnea awal 3 tujuan 5. Ada juga frekuensi napas awal 3 tujuan 5. Diagnosa yang kedua, nyeri akut. SLKI-nya menggunakan tingkat nyeri. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 5 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluhan nyeri awal 2 tujuan 5, meringis awal 3 tujuan 5. Diagnosa yang ketiga yaitu gangguan citra tubuh. Untuk SLKI-nya menggunakan harga diri. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan harga diri meningkat dengan kriteria hasil. Penilaian diri positif awal 3 tujuan 5, penerimaan penilaian positif terhadap diri sendiri awal 3 tujuan 5. Selanjutnya yang diagnosa keempat itu ada resiko infeksi. Untuk SLKI-nya menggunakan tingkat infeksi setelah dilakukan tindakan perawatan 5 kali 24 jam, diharapkan tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil. Nyeri awal 2 tujuan 5, bengkak awal 3 tujuan 5, kadar sel darah putih awal 2 tujuan 5. Selanjutnya itu implementasi yang diagnosa yang pertama, memonitor pola nafas, memonitor bunyi nafas tambahan, memonitor sputum, mempertahankan kepatenan jalan nafas, memposisikan semi-foular atau foular, melakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik, melakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal. Lalu untuk diagnosa yang kedua, nyeri akut, implementasinya mengidentifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri,
memonitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, mengontrol lingkungan yang berberat rasa nyeri, mempertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemeliharaan strategi meredakan nyeri. Lalu menjelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, menjelaskan strategi meredakan nyeri, menganjurkan monitor nyeri secara mandiri, menganjurkan menggunakan analgesik secara tepat, lalu mengajarkan teknik non-farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri. Lalu untuk diagnosa ketiga, implementasinya mengidentifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan, mengidentifikasi perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial, mendiskusikan perubahan tubuh dan fungsinya, mendiskusikan perbedaan penampilan fisik terhadap harga diri, mendiskusikan kondisi stres dan mempengaruhi citra tubuh, mendiskusikan persepsi pasien dan keluarga tentang perubahan citra tubuh, lalu menjelaskan kepada keluarga tentang perawatan perubahan citra tubuh. Lalu untuk implementasi diagnosa keempat, risiko infeksi, memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, membatasi jumlah pengunjung, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi, menjelaskan tanda dan gejala infeksi, mengajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi, memonitor karakteristik luka, menentukan tanda-tanda infeksi, melepaskan balutan dan plester secara perlahan, membersihkan dengan cairan HCl atau membersih non toksik, berikan salep yang sesuai kulit atau lesi, memasang balutan sesuai jenis luka, mempertahankan teknik steril dalam melakukan perawatan luka, mengganti balutan sesuai jumlah eksuda dan drainase, menjadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien, menjelaskan tanda dan gejala infeksi, menganjurkan mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori dan protein, lalu mengajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri dan mengkolaborasikan pemberian analgesia. Lanjut, untuk evaluasinya, yang diagnosa pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif. Subjektifnya tidak ada karena masih terpasang ETT. Objektifnya Nyonya N tampak batuk dan suara nafas ronki. Setelah dilakukan suction, terdapat banyak sekret, RR-nya 20. Hanya masalah teratasi sebagian, B-nya lanjutkan intervensi. Evaluasi diagnosa yang kedua, nyeri akut. Subjektifnya Nyonya N mengatakan nyeri di bagian leher sedikit berkurang setelah nyeri TPOT3 di bagian leher, nyeri seperti tersayat-sayat dan masih hilang timbul. Objektifnya Nyonya N tampak masih meringis kesakitan, telah diberikan terapi obat analgesik dan terapi relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri. Hanya masalah teratasi sebagian, P-nya lanjutkan intervensi. Evaluasi diagnosa ketiga yaitu gangguan citra tubuh. Subjektifnya Nyonya N mengatakan takut dan khawatir akan luka bekas operasi di leher. Objektifnya Nyonya N tampak gelisah dan perubahan yang terjadi akibat proses pembelahan dan setelah diedukasi, Nyonya N tampak tenang dan berkurang rasa cemasnya. Hanya masalah teratasi sebagian, P-nya lanjutkan intervensi. Untuk diagnosa yang keempat, risiko infeksi, evaluasinya subjeknya Nyonya N mengatakan gatal di bagian luka. Objektifnya Nyonya N tampak meringis saat dilakukan ganti balut luka, masih tampak bengkak, kemerahan, dan tidak anapus. Hanya masalah teratasi sebagian, P-nya lanjutkan intervensi. Terima kasih. Cukup sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.